Masuk kamera. Oke, kembali lagi dengan saya Nurman. Kali ini di tutorial kali ini kita akan membahas dan berkenalan dengan sistem dana terkumpul yang ada di Fundraising Management System ya. Perkenalan dulu apa itu dana terkumpul dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, di menu sebelah kiri itu ada dana terkumpul. Kita klik dana terkumpul ya. Nah, di sini ada dana dari program instan. Nah, ini dana terkumpul dari program instan, ada sedekah, wakaf, sama zakat, ada juga program yang terikat. Nah, ini sesuai dengan judulnya ya, programnya apa aja nanti bisa dicari. Nah, gitu ya. Jadi, program instan ini dari mana gitu ya. Program instan tuh kalau diaktifkan di sini program instan. Kalau seandainya program terikat itu ada di infak, zakat, sama wakaf gitu ya. Kalau di halaman depannya, kita lihat di halaman depannya, program instan itu dari yang atas ini, sedekah, wakaf atau apa. Terus kalau program terikat tuh yang di bawah nih. Nah, jadi inti dari dana terkumpul ini ingin mempermudah lembaga. Jadi ketika ditanya contohnya lembaga buat ini nih, buat program wakaf Al-Quran, anggap aja wakaf Al-Quran, tahu berapa sisa dananya itu dari online berapa, dari offline berapa, hak lembaga berapa, terus dana salur berapa. Nah, itu di sini lengkap dan dinamis gitu ya. Begitu juga yang instan juga ada di sini. Kita contoh lihat aja nih sedekah 1.000 sehari contohnya. Nah, ini ini bisa diklik untuk lebih detailnya ya. Kalau gini kan hanya menampilin deskripsi aja, sama kita bisa melihat tentang kategori sama dan yang udah terkumpul berapa. Kalau kita klik lagi, ini akan lebih detail lagi. Kita klik, ini akan lebih detail lagi. Nah, ini juga bisa diekspor ya untuk kebutuhan laporan dan lainnya. Nah, di sini yang pertama ada dana, ini program dari sedekah 1.000 sehari untuk mereka yang membutuhkan. Ya kan ya. Nah, ini target terkumpulnya berapa, ada donatur yang berkontribusi pada program ini berapa, fundraiser yang berkontribusi dalam program ini berapa, ketahuan semua gitu ya. Sama di sini data uang kas juga, total saldonya berapa, semua yang terkumpul. Total saldo ini ngumpulnya dari mana? Yang dari online ternyata nggak ada, masih kosong. Ternyata semuanya dari offline gitu ya. Oke, dari online ialah dari payment gateway atau bank transfer. Kalau offline dari gerai maupun dari jemput donasi atau secara langsung datang ke lembaga gitu ya. Nah, itu terus di sini ada sisa saldo juga di sini. Sisa saldo tuh artinya apa? Sisa saldo ini jadi dari saldo yang ada, dari saldo yang ada, dari saldo yang ada, dari saldo yang ada ini, yang di sini sisanya masih berapa gitu ya. Nah, sisanya masih 300. Nah, biaya payment gateway-nya juga nanti kalau ada juga akan masuk di sini gitu ya. Nah, di sini yang terpenting ialah di sini nih pembagian dana. Jadi dana 10.900.000 tadi itu dibagi 3. Yang pertama kan dari hak berbagi kan 1% ya masuk di sini. Terus nanti lembaga ngambil haknya berapa? Kalau 1% tulis 1%, kalau 10% 10%, 20% 20%. Jadi tulis di mana nulisnya? Di sini. Di tutorial berikutnya sebelumnya udah dijelaskan tentang ketika buat program, pastikan hak lembaganya dimasukkan, diinputkan. Terus dana salurnya di sini akan masuk otomatis gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk lembaga untuk menjadi acuan tentang progres perkembangan program lembaga, dan ini setiap program ya. Jadi setiap program ada penjelasannya ini secara ringkas dan dapat digunakan oleh kebutuhan lembaga gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau seandainya mengurangin ini dan lainnya itu ada di penyaluran dana, di input penyaluran, input hak lembaga. Ketika memang disalurkan, di input disalurkan. Kalau seandainya hak lembaga diambil, di input di hak lembaga gitu ya.
Nah, seperti itu kenalan dengan dana terkumpul fungsinya ialah untuk mempermudah lembaga benar-benar setiap programnya itu tahu dananya berapa, biayanya berapa, terus sisanya berapa, udah salurkan berapa, hak yang diambil lembaga berapa gitu. Semuanya untuk mempermudah lembaga pencatatannya lebih akuntabel gitu ya. Oke, lanjut di seri berikutnya.